pada malam hari ini masih melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu terkait tentang masalah rukhsah orang-orang yang diberikan dispensasi kagak puasa di bulan Ramadan. Seperti orang itu dalam keadaan sakit atau orang itu dalam keadaan musafir. Itu terkait tentang hal-hal yang memang mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita lanjutkan nih. Di sini pengarang kita menjelaskan wa idza balaghas sabiyyu, apabila anak-anak sudah mencapai baligh, au qadimal musafiru, atau musafir telah tiba, datang, udah habis musafirnya, udah sampai rumah. Au syafal maridu, atau udah sembuh orang sakit. Wahum shaimuna, sementara mereka puasa, bi annawa minal laili, karena mereka udah niat sejak malam. Dari malam tuh udah niat dia. Padahal malam itu posisinya dia masih anak-anak. Posisinya dia masih musafir. Atau dia masih sakit. Tapi malamnya udah niat. Ternyata siang harinya udah balik dia. Siang harinya musafir udah sampai rumah. Yang sakit siang harinya udah sembuh. Nah, itu bagaimana? Harumal fitru, haram kalau dia batalin, dia buka puasa. Lizawalis sababi, karena udah hilang sebab al-mujawwazi lahu, yang membolehkannya. Jadi kalau ada anak-anak, bapak saudara, di siang hari kan mestinya dia mau puasa boleh, kagak puasa juga boleh, karena masih anak-anak, belum mukallaf. Malamnya masih anak-anak, dia udah niat puasa. Pagi udah puasa, siangnya jatuh balik, jam 12 ke sana ukuran udah balik. Itu Pak, kalau seandainya dibuka puasa haram hukumnya. Karena dari mulai siang itu dia punya kewajiban. Beda kalau dia masih anak-anak, mau puasa boleh, dia kagak puasa juga enggak dosa. Makanya kalau anak-anak paginya puasa, siangnya berbuka, kagak dosa. Kenapa? Anak-anak namanya juga. Nah itu. Sekarang pagi masih anak-anak. Selesai zuhur dia udah masuk, hitungannya udah 15 tahun qamariyah, sehingga ukurannya dia udah balik. Nah, dari zuhur dia udah wajib puasa. Seandainya dia batalin puasanya, itu udah haram, enggak boleh. Karena udah hilang sebab yang membolehkan. Atau contoh yang lainnya, musafir. Malamnya masih musafir. Masih boleh dia. Kalau seandainya dia enggak puasa tuh, besoknya masih boleh. Tapi ternyata dia niat tuh malamnya udah niat. Malamnya udah niat. Besok dia masih musafir. Tiba-tiba jam 11 sampai rumah. Nah itu bagaimana? Enggak boleh membatalkan. Jadi haram hukumnya puasanya dibatalkan. Karena dia udah sekarang bukan musafir lagi, udah wajib berpuasa. Atau ada orang sakit, sembuhnya di siang hari. Kalau malam dia masih sakit yang dibolehkan untuk enggak puasa. Ternyata malam dia niat. Malam niat, siangnya sehat. Berarti enggak boleh dibatalkan. Itu yang dimaksud begitu. Harumal fitru itu begitu. Karena sebab-sebab yang membolehkannya udah hilang. Musafirnya udah enggak, bocahnya udah enggak, sakitnya udah enggak. Nah berarti siangnya udah wajib berpuasa. Wa min sama, karena dari sanalah lau jama'a ahadum hina izin lazimatul kafaratu. Kalau seandainya ada salah satu daripada mereka melakukan hubungan jima ketika lagi siang hari, sementara dia wajib puasa, lazimatul kafarah, maka wajib bayar kifarah. Kalau seandainya
ya mereka yang bertiga itu di siang harinya melakukan ya jima, ya melakukan hubungan suami istri, maka wajib bayar kifarat. Jadi di siang hari itu orang lagi puasa, kemudian ya dia melakukan hubungan, di samping puasanya batal dan dia wajib kena bayar kifarat. Wa illa, kalau seandainya tidak, yakunu shaimin, adalah mereka itu berpuasa, bi an kanu mubtirin, bahwasanya mereka itu ya mubtirin, dalam keadaan berbuka, walau bitarkin niyati, sekalipun dengan meninggalkan niat. Ustuhibba lahum al imsaku, maka dianjurkan untuk imsak, ya menahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, walaupun dia kagak puasa, lihormatil waktu, karena menghormati waktu. Jadi begini, kalau malamnya masih sakit, malamnya masih musafir, malamnya masih sobi, kemudian dia kagak niat puasa malamnya tuh, paginya ternyata yang sobi udah jadi orang ya dewasa, udah balik, yang melakukan perjalanan udah sampai rumah, yang malamnya sakit, siangnya udah sehat, sementara malam dia kagak niat puasa. Nah itu bagaimana? Siang harinya wajib imsak. Puasa mah kagak, tapi wajib apa? Wajib imsak. Apa artinya? Dia tetap nggak boleh makan, tetap nggak boleh minum di siang hari, karena dia udah balik, karena dia udah sampai rumah, udah bukan musafir, karena dia ya udah termasuk ya apa tadi satu lagi, yaitu sehat, karena sakitnya udah sembuh. Nah, berarti malamnya dikagep niat puasa, siangnya wajib imsak. Kalau dimakan haram, diminum haram, tapi puasa enggak? Kagak puasa. Emang apa enggak puasa? Malam kagak niat, malam kagak niat, siangnya enggak puasa, tapi wajib imsak. Itu begitu ya. Kadang-kadang ada orang ditanya, pagi-pagi dia udah makan, sarapan, ditanya, ente kok enggak puasa sih? Orang-orang pada puasa Ramadan, ente enggak puasa, Masya Allah, bagaimana sih? Mohon maaf Ustaz, semalam kagak niat. Begitu jawabnya, semalam kagak niat. Seandainya malam kagak niat, siangnya boleh enggak makan? Kagak boleh makan. Seandainya malamnya kagak niat, siangnya enggak boleh makan, enggak boleh minum. Tetap ya itu diharamkan makan dan minum. Tujuannya apa? Untuk menghormati waktu. Itu waktu siang adalah waktu berpuasa. Sementara orang ini kagak puasa karena semalam kagak niat. Tetap puasanya kagak, tapi enggak boleh makan, enggak boleh minum. Itu yang disebut dengan imsak namanya. Puasa kagak tapi imsak. Wajib kodok, wajib nanti. Di bulan yang lain, di hari yang lain, wajib dia mengkodok. Itu begitu. Ya, jadi orang kalau udah punya kewajiban berpuasa, kemudian dia tidak melakukan puasa karena memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan, seperti malamnya kagak niat. Orang kalau malamnya kagak niat kan kagak boleh, nggak jadi, karena niat itu termasuk rukun dalam berpuasa. Tabiitun niat, ya niat di waktu malam itu termasuk rukun. Kebetulan dia kagak niat, besok paginya dia nggak sah puasanya, tapi nggak boleh makan, nggak boleh minum. Itu artinya imsak. Tapi bagi yang ya tadi tuh yang malamnya sakit, siangnya sehat, itu dia disunnahkan imsak lihormatil waktu, karena menghormati waktu. Karena menghormati waktu. Ya jadi kalau siang harinya orang lagi pada puasa, dia udah terlanjur karena nggak niat, siang harinya tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum. Lihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Wa innama lam yajibil imsaku, dan sesungguhnya tidak wajib imsak. Kenapa? Li annal fitra mubahun lahu ma'al ilmi,
karena berbuka itu tadinya mubah bagi mereka. Ya, ma'al ilmi, serta dia tahu bihalil yaumi, dengan kondisi hari itu. Wa zawalil uzri, udah hilang uzurnya ba'da tarakhusi, setelah dispensasi keringanan, la yu'atsiru, tidak berpengaruh. Itu seperti itu. Wa yustahabul imsaku aidon, dan disunnahkan imsak juga. Liman tahurat min nahwi haidin, bagi perempuan yang udah suci seperti haidnya. Ya, waliman afaqo, dan bagi orang-orang yang sudah sembuh. Au aslama, atau ada orang udah masuk Islam. Di asna'in nahari, di pertengahan siang hari. Ada istri kita pagi itu dia masih haid, jam 10 masih haid, jam 12 masih haid. Kan dia enggak puasa, makan boleh tuh makan. Enggak usah ngumpet-ngumpet, enggak apa-apa. Namanya orang lagi haid, memang Allah kasih dispensasi, biarin aja dia makan. Yang bilang, lu kalau makan sono pengumpet di kamar, enggak perlu. Ya, orang perempuan tuh istri kita, anak kita, kalau memang lagi haid, makan aja nggak apa-apa. Ya, memang dia dapat izin, ada uzur syar'i. Nah, sekarang permasalahannya, abis zuhur bersih dia, darahnya putus udah bersih, maka wajib mandi dia. Sholat zuhur wajib, puasanya bagaimana? Ya puasanya kagak boleh ngesah. Nggak boleh puasa dari zuhur, ya, tapi tetap dia imsak. Sunnahnya imsak. Jadi jangan makan atau mulai zuhur jangan makan ya, makan jangan, minum juga jangan. Tapi bukan puasa, sekedar menghormati waktu itu, waktu puasa. Tuh begitu aja. Tapi tetap puasanya ya itu wajib diqadha. Jadi dari mulai dia bersih tuh Bapak Saudara, misalnya jam 1 bersih, wajib mandi. Sholat zuhur, puasanya ya tetap enggak bisa. Ya, karena memang puasa dari mulai terbit fajar. Tapi dari mulai jam 1 siang disunnahkan dia imsak. Kau tadi masih boleh makan ya Pak ya. Pagi makan, enggak apa-apa. Jam 12 masih boleh makan. Pas sudah bersih darahnya jam 1 siang wajib mandi sholat. Terkait dengan puasanya tetap dia ya enggak puasa, tapi dari mulai situ dia disunnahkan imsak, menahan, jangan makan, jangan minum. Itu begitu. Karena dia udah suci dari haid. Atau orang gila udah sembuh dari gilanya. Atau orang kafir udah masuk Islam di tengah-tengah siang hari. Tuh begitu. Masuk Islamnya jam 1 siang di bulan suci Ramadan. Dari mulai pagi dia makan minum ya orang kafir, nggak ada masalah. Ya, nah dari jam 1 udah masuk Islam itu disunnahkan imsak. Jangan makan, jangan minum, walaupun itu bukan puasa namanya, tapi sunnah imsak saja. Wa yundabu, dan disunnahkan lihazaini, bagi dua orang ini, al-qada'u, mengqada. Nah disunnahkan bagi dua orang ini qada. Ya, jadi bagi yang haid ya wajib diqada. Kemudian bagi orang kafir yang masuk Islam juga wajib diqada. Sunnahnya begitu, sunnahnya. Sebab khurujan minal khilafi, karena keluar daripada khilaf. Ada yang bilang wajib. Nah karena ada khuruj minal khilaf, itu kaidahnya al khuruj minal khilaf mustahabun. Ya, orang yang keluar dari perbedaan pendapat itu hukumnya disunnahkan. Wa kullu man aftara, dan setiap orang-orang yang berbuka fi Ramadana, di dalam bulan suci Ramadan, li uzrin, karena uzur, au ghairihi, atau lainnya, wajib alaihil qada'u, maka wajib bagi orang tersebut mengqadanya. Kita nih Pak, di siang hari enggak puasa karena ada uzur.
boleh nggak puasa, tapi nanti wajib diqodho. Jangan lupa tuh. Jadi masuk bulan Syawal, jangan puasa sunnah Syawal dulu. Kalau bisa kodoin puasa Ramadan kita. Tuh. Jadi kodok sama puasa sunnah itu pangkatnya lebih tinggi apa? Kodok. Karena kodok wajib. Kalau sunnah ya sunnah. Nah, makanya bayar kodok dulu. Jangan yang lain-lain dikerjakan. Udah bayar kodok, itu namanya tanggungan kita udah bebas. Kalau belum kita bayar kodok, kita masih punya tanggungan. Ya, itu tanggungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu seperti itu. Ada yang nanya, kalau seandainya di bulan Syawal saya kodok puasa dan niat puasa sunnah di bulan Syawal, dapat enggak? Dapat, insya Allah. Tapi kodoknya wajib diniatin. Saya puasa esok hari mengkodok puasa Ramadan. Itu tuh kita karena mengkodonya di bulan Syawal, dapat insya Allah sunnah Syawalnya dapat juga. Sama seperti menyelam dalam dalam air, minum sambil menyelam apa menyelam sambil minum. Ya. Jadi dua-duanya dapat. Sama juga Bapak Saudara, itu kalau kita sholat ya qobliyah tapi baru datang, ya masuk ke dalam masjid, kemudian kita sholat qobliyah, itu tahiyatul masjidnya dapat nggak? Dapat. Walaupun kagak niat. Usolli qobliyah di niatnya. Tapi tahiyatul masjidnya dapat. Nah, kodok wajib didahulukan. Itu istri kita tuh kalau seandainya punya utang puasa karena haid, nanti di bulan Syawal kita mau puasa sunnah Syawal, ajak aja. Tapi di niatnya niat kodok. Kalau niat kodok Ramadan, insya Allah Syawalnya dapat. Tapi kalau dia niat sunnah Syawal, kodonya kagak dapat. Begitu. Itu namanya sambil menyelam minum air. Atau sambil minum air menyelam. Ya, terserah dah. Jadi wa kullu man aftara fi ramadana li uzrin aw ghairihi wajaba alaihil qada. Setiap orang-orang yang membatalkan di bulan suci Ramadan karena uzur ataupun lainnya, wajib bagi orang tersebut mengkodoknya. Ya, jadi wajib mengkodoknya. Saya lihat jam 8, saya kaget. Ya, ternyata baru jam 7 kurang. Ya. Lakin alat tarakhi, akan tetapi ini tarakhi. Jadi mengkodonya tarakhi aja. Artinya tarakhi itu santai. Enggak mesti tanggal 2 Syawal langsung kodok. Enggak. Itu namanya tarakhi. Nanti dulu dah. Mau lebaran dulu nih. Ya enggak apa-apa. Ya tanggal 2 masih mau lebaran tanggal 3. Terus belum mengkodok enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai masuk Ramadan lagi belum dikodoin. Itu yang paling penting begitu. Nah ini yang dimaksud kodonya tarakhi. Dalam sholat itu kan juga ada kodo yang pauri, ada kodo yang tarakhi. Kalau yang pauri itu artinya segera. Contohnya begini, kita ninggalin sholat asar. Kenapa? Karena nonton bola. Pulang nonton bola sampai udah maghrib. Itu asar nggak keburu. Ya, itu bagaimana hukumnya? Wajib dikodoin asarnya. Pauron apa tarakhi? Pauron, segera. Emang kenapa segera? Karena dia sengaja tidak melaksanakan sholat asar. Sehingga wajib mengkodonya segera. Sampai di rumah ambil air wudhu. Ya, walaupun udah masuk waktu maghrib, jangan sholat maghrib. Sholat asar, kodok terlebih dahulu. Nah, habis sholat ya asar kodok, baru sholat maghrib. Itu namanya ya kodonya pauron atau pauri segera.
Nah kalau seandainya ada orang tidur Pak, misalnya tidurnya jam berapa dah? Jam 2:30, bangun maghrib. Ya, jam 2:30 kan belum asar. Atau jam 2 belum asar ditidur. Kepulesan enak banget tidurnya. Bangun-bangun udah jam 6. Wah berarti udah maghrib. Itu asarnya kelewat. Wajib dikodoin. Tapi kodoknya tarawih santai. Artinya maghrib mau sholat maghrib dulu gitu. Terus ntar isya mau sholat isya dulu Belum dikodoin tuh. Nggak apa-apa. Yang penting nanti jam 8 malam atau jam 9 dia mau tidur baru kodoin. Ya itu namanya kodonya tarawih. Sebab asar ditinggalkan itu karena tertidur. Ya itu orang yang tidur ya nggak tahu ya kemudian dia ninggalin sholat. Nah itu nggak berdosa. Tapi dia tetap wajib kodoin. Tapi kodonya tarawih santai saja. Nah dalam puasa juga begitu tuh Bapak Saudara. Jadi kalau ada istri kita kebetulan di bulan Ramadan 7 hari dia ya uzur karena haid. Nah nanti kodoknya nggak mesti cepat tarawih aja, tarawih santai. Bulan Syawal apakah wajib langsung kodok Ramadan? Enggak. Kalau dia mau lebaran dulu nggak apa-apa, lebaran tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 sampai tanggal 15 masih belum diganti kodokin tuh Ramadannya masih nggak apa-apa. Dengan catatan nanti udah masuk Ramadan dia jangan sampai belum mengkodok. Ya itu begitu. Sebab nanti kalau seandainya udah masuk Ramadan lagi, kodok Ramadannya belum, di samping mengkodok lagi dia wajib bayar apa? Fidyah. Bayar fidyah di situ karena terlambat mengkodok puasa Ramadannya. Jadi walaupun lambat-lambat ya namanya di bulan-bulan Syaban utang-utang Ramadan udah mesti dibayar semuanya. Itu kalau bisa begitu. Periksa. Di bulan Syaban nih. Saya masih punya kodok Ramadan enggak tahun kemarin? Wah masih punya. Udah bayar-bayarin dah. Puasa sunnah. Puasa kodok. Ya itu seperti itu. Jadi jangan sampai udah masuk Ramadan. Ya ternyata kita punya utang Ramadan belum terbayarkan. Karena nanti kena denda. Bayar fidyah. Itu fidyahnya namanya terlambatnya mengkodok Ramadan. Nah ini yang dimaksud ya. Jadi alat tarawih fi man abdara li uzrin. Jadi itu mengkodok Ramadannya tarawih santai saja pada orang-orang yang berbuka li uzrin karena ada uzur. Tapi kalau dia berbuka puasa enggak puasa karena bukan uzur syar'i, wajib dikodok pauri segera. Tapi kalau dia ninggalin puasa, dia enggak puasa karena ada uzur syar'i, maka nanti mengkodoknya santai saja. Ya tarawih namanya. Yang penting belum masuk Ramadan lagi. Itu yang penting itu aja. Wa illa kalau seandainya tidak fa'alal fauri maka kewajiban itu segera. Kama ya'ti sebagaimana telah datang penjelasannya. Wa innama yajibul qada'u hanya saja wajib qada' haitsu tajibul fidyatu di mana wajib bayar fidyah ma'anhu daripadanya. Lau mata kalau seandainya meninggal siapa seseorang qabla saumi sebelum puasanya in akharahu jika dia mentakhirkannya. Ada orang Bapak Saudara punya kodok Ramadan. Syawal belum dikodoin. Sampai bulan Rajab belum dikodoin. Sya'ban dia meninggal. Nah itu bagaimana? Maka wajib bayarin fidyah. Jadi fidyah wajib bayarin. Karena dia udah kewajiban mengkodok, tapi dia belum sempat aja mengkodok. Nah keburu meninggal, maka nanti wajib bayarin fidyahnya buat puasanya. Kalau sholat Pak, itu menurut kaul yang lebih kuat, katanya dikodoin aja sama keluarganya. Ya, sama keluarganya. Ini misalnya ini orang tua kita, saudara kita meninggal dunia,
pada saat masih hidupnya dia punya utang sholat, wajib dikodoin. Siapa yang ngodoin? Keluarganya. Kalau puasa bukan dikodoin, tapi dibayarin apa? Dibayarin fidyah. Itu begitu. Tapi ada juga sih yang punya pendapat puasa boleh dibayarin fidyahnya. Ya, sholat juga boleh dibayarin fidyahnya. Bahkan Imam Subki itu di dalam kitab Fathul Muin dijelaskan lam tukdo walam tukda. Ya, dikodok kagak, dibayar fidyah juga kagak. Nah, seperti itu. Tapi kita ngambil yang umumnya. Ya, biasanya nah itu yang bagus kalau untuk Ramadan ya itu dibayarin fidyahnya. Makanya di kampung kita rata-rata begitu. Bayar fidyah buat ganti puasa. Ya, itu begitu. Kalau kita sholat, nah itu kagak usah dibayarin fidyahnya. Tetapi ya dikodoin. Itu pendapat yang umumnya di kampung kita. Ya guru-guru kita ngajarinnya begitu. Ya makanya kalau kita bayar fidyah biasanya untuk ya puasa. Kalau sholat nggak usah difidyahin, tapi diapain? Dikodoin. Orang tua kita sebelum meninggal sakit, beberapa hari ditinggalin sholat. Nah itu nanti bagaimana? Kodoin aja Pak. Kita sebagai anak bagi-bagi. Ini orang tua kita misalnya ninggalin sholat sebanyak 5 waktu. Ya udah bagi-bagi. Punya anak 5, sarang 1 waktu berarti. Ente zuhur, kodoinnya, ente asar, ente maghrib, ente isya, ente subuh. Nanti ngodoinnya bagaimana? Kalau sholat maghrib, usolli fardal maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati kodoan. Untuk siapa? Untuk ayah kita bilang li abi. Kalau untuk ibu kita li ummi. Tuh begitu aja. Ya, jadi itu salah satu birrul walidain kita. Ya cara kita berbuat baik kepada orang tua dengan cara seperti itu. Nah, kalau Ramadan ya dininggalin itu silahkan beliin beras aja. Bayarin fidyahnya. Makanya di kampung-kampung kita banyak yang bayar fidyah. Ya, kalau meninggal dunia biasanya dibikinin fidyah. Nah, itu sebagai pengganti ya daripada puasanya. 1 mud satu hari. 1 mud itu ya enggak sampai 1 liter, 3/4. Jadi kalau kita punya beras 3 liter itu bisa jadi 4 mud. 3 liter untuk 4 mud. Ya. Jadi untuk 4 hari. Ya, jadi kalau kita punya 3 liter beras untuk 4 hari. Nah, seperti itu. Nah, kalau masalah dia ninggalin sholat, lebih bagusnya kita kodoin saja. Ya, kodoin. Itu seperti itu. Nah, ini yang dimaksud ya mengkodoknya itu tarohi. Ya, dia tarohi. In akharahu jika dimentahirkan. Yang penting belum masuk Ramadan udah selesai dikodoin semuanya. Ba'da tamakkuni minhu setelah dia memang bisa memungkinkan daripadanya. Wa illa kalau seandainya tidak bi'an mata, seandainya dia meninggal dunia akibat mujibil qada'i, akibat ya dia mewajibkan qada, awis tamarra bihil uzur atau terus menerus uzurnya masih ada aja. Ila mauti sampai dia meninggal dunia masih ada uzur aja. Jadi belum sempat mengkodok. Au safar atau dia musafir, au marido atau dia sakit. Ya, itu ba'da awali yaumin min Syawal, setelah awal hari daripada bulan Syawal. Ila an mata sampai dia meninggal dunia. Fala fidyata alaihi, maka tidak dikenakan fidyah atasnya li adami tamakkunihi minhu karena ketiadaan kemungkinan daripadanya. Nah, yang begitu tuh katanya
dia tidak wajib bayar fidyah. Tapi kalau banyak rezeki, udah bayar fidyah aja. Rezekinya ada, sayang, udah beliin beras. Ya, itu begitu. Ilas sabiyya wal majnun, kecuali kalau anak-anak dengan majnun, orang gila. Fala qada'a alaihim, maka tidak wajib diqadain atas keduanya. Kenapa? Li rab'il qalami anhuma, karena diangkat ya pena kolam daripada keduanya. Jadi kalau orang gila itu enggak kena beban, sebab rupi al kolam. Kolam itu diangkat. Ya pertama orang yang enggak punya kesadaran, atau orang-orang yang masih kecil sampai dia dewasa. Anak-anak tuh nggak ada hukumnya Bapak Saudara. Anak-anak yang masih kecil tuh mau sholat mau enggak tuh nggak ada hukumnya. Kalau dia nggak sholat itu nggak perlu nanti dikodok, nggak perlu. Ya karena memang itu belum kewajiban. Rupi al kolam tuh artinya dia belum dapat ya sanksi karena meninggalkan ya kewajiban-kewajiban seperti sholat dan puasa. Tapi kalau udah dewasa, sudah baligh, nah itu menurut Imam Syafi'i usia baligh 15 tahun. Ya, 15 tahun. Kalau belum tanda-tanda yang lain datang. Tapi kalau 10 tahun tanda yang lain sudah datang seperti inzalul mani atau ihtilam, maka otomatis walaupun belum 15 tahun dia udah dikategorikan sebagai orang yang baligh. Tuh, karena udah ihtilam. Karena dia udah ya bermimpi mengeluarkan air sperma. Walaupun usianya belum 15 tahun. Sekarang ada lagi anak ihtilam belum, yang perempuan mengeluarkan darah haid belum, tapi usianya udah 15 tahun. Nah berarti anak ini tetap dikategorikan udah baligh dari segi usia. Gitu. Dari segi usia udah ya 15 tahun walaupun belum ihtilam. Nah ada juga belum usia 15 tahun ya 12 tahun udah ihtilam, ya udah baligh. Atau 12 tahun nih anak perempuan udah mengeluarkan darah haid, ya udah baligh. Walaupun usianya belum 15 tahun. Jadi fala qada'a alaihi aidan. Nah itu. Nah orang-orang yang seperti tadi karena dia udah keburu meninggal dunia, padahal nggak ada hari-hari yang dia bisa punya kesempatan untuk berpuasa, makanya fala fidyata alaihi, nggak perlu dibayarin fidyah atasnya. Ilas sabi wal majnun fala